Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Nazira Putri, NIM A1S1230085. Di sini saya akan menyampaikan undang-undang tentang peraturan bimbingan dan konseling di sekolah nomor 39 tahun 2009 yang diampu oleh Bapak Afan Yusra SPD MPD. Kemudian yang pertama ada tujuan bimbingan dan konseling. Pada tujuan ini terdapat pengembangan, yaitu membantu peserta didik mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kebutuhannya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pencegahan, yaitu mengantisipasi dan mencegah masalah yang muncul dalam perkembangan peserta didik. Yang kedua ada penyelesaian masalah, membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pengembangan, yaitu pemelihara dan meningkatkan kondisi positif yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Peraturan yang kedua adalah pada bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan pribadi yang berfokus pada pengembangan pribadi peserta didik, termasuk kesehatan mental dan kepribadiannya. Yang kedua ada layanan sosial, yaitu mengacu pada pengembangan dan kemampuan sosial peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada layanan belajar, membantu peserta didik dalam menghadapi masalah akademik dan mengembangkan keterampilan belajar yang efektif. Kemudian ada yang keempat yaitu layanan karir yang membantu peserta didik dalam mengenali dan mengembangkan potensi karir secara merencanakan masa depan. Nah, yang ketiga ada peran dan fungsi guru bimbingan dan konseling. Di sini perannya yang pertama ada guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam memberikan layanan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir peserta didik. Kemudian, guru BK juga harus memiliki kompetensi khusus dalam bidang bimbingan dan konseling, serta mampu bekerja sama dengan pihak lain di dalam sekolah, seperti kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa. Poin yang keempat ada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang terbagi menjadi tiga, yaitu layanan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Yang kedua, ada berbagai metode dan teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling, seperti konseling individu, konseling kelompok, layanan informasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada layanan ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Yang kelima ada evaluasi dan tindak lanjut. Dalam evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu proses bimbingan dan konseling harus dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya. Yang kedua ada tindak lanjut dari hasil evaluasi, harus dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan layanan yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang poin keenam atau yang terakhir ada etika dan profesionalisme. Guru BK juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh peserta didik selama proses bimbingan dan konseling. Dan kemudian guru BK juga diharapkan bertindak profesional dalam memberikan layanan, termasuk tidak memaksakan pandangan pribadi kepada peserta didik dan menghormati hak-hak yang dimiliki peserta didik. Ini kesimpulan dari undang-undang yang saya jelaskan tadi, yaitu peraturan ini menggarisbawahi pentingnya bimbingan dan konseling dalam mendukung perkembangan peserta didik di sekolah. Dengan pedoman yang jelas, diharapkan layanan bimbingan dan konseling dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan, yakni menghasilkan peserta didik yang berpotensi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya profesionalisme guru BK dan perlunya kerjasama antara guru BK dengan elemen lain yang ada di sekolah serta orang tua untuk mencapai hasil yang maksimal dan lebih efektif. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.